Hahaha halo bos-bosku, semoga semua dalam lindungannya, dan diperlancar rezekinya. Terima kasih karena sudah memberikan dukungan dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, Ben Kulo tambah semangat. Monggo lanjut. Battle Through the Heavens Season 5 Bab 369 Kemajuan, tubuhnya berada di dalam tungku. Ini adalah satu-satunya hal yang saat ini dirasakan Xiao Yan. Setelah menelan pil obat, perasaan berapi-api tiba-tiba meletus dari perut bagian bawahnya. Segera, itu berubah menjadi banyak aliran panas yang memaksa masuk ke setiap urat tubuhnya dengan cara yang bergejolak. Suhu tinggi akhirnya menyebabkan gas samar berat muncul dalam jalur Qi-nya. Aliran suhu tinggi secara bertahap menjadi lebih panas dengan meningkatnya kecepatan sirkulasi, menghasilkan sudut mulut Xiao Yan bergerak perlahan tanpa sadar setelah setiap siklus lengkap. Apa yang Yao Lao katakan adalah benar. Sebagian kecil nyala apinya yang telah ditambahkan ke pil benar-benar menyebabkannya menderita. Sementara aliran panas mungkin telah menyebabkan Xiao Yan merasa sakit, efeknya juga sangat menonjol. Ketika benang gas pingsan, panas, dan berat merembes keluar dari jalur Qi-nya dan akhirnya berputar di sekitar bagian dalam tubuhnya. Xiao Yan jelas bisa merasakan bahwa gelombang besar energi tersembunyi di dalam beberapa bagian tubuhnya seperti lapisan es yang telah dicairkan oleh panas. Akhirnya menampakkan dirinya. Dari kelihatannya, sepertinya ini adalah kekuatan obat yang telah disimpan di tubuhnya yang Yao Lao sebutkan. Kekuatan obat ini yang telah diendapkan diuapkan oleh gas panas dan berat, mengubahnya menjadi kabut energi samar yang naik perlahan. Kabut akan melekat pada jalur Qi, bergabung dengan mereka sebelum melanjutkan melalui jalur Qi lainnya. Pada akhirnya, itu membentuk siklus lengkap, mengubah kabut menjadi energi murni. Energi itu kemudian dituangkan ke dalam kristal energi berbentuk belah ketupat itu di dalam pusaran. Setelah menerima gelombang energi murni ini, tubuh kristal, yang tampak sedikit redup karena kelelahan, sekali lagi memancarkan cahaya redup, menerangi bagian dalam pusaran hingga tampak transparan. Beberapa energi berkabut juga melekat pada tulang dan selnya. Ketika dihadapkan dengan energi murni seperti itu, tulang-tulang dan sel-sel di tubuhnya juga menjadi jauh lebih rakus. Dengan kecepatan gerak yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, mereka dengan cepat menelan kabut energi yang mendekat. Begitu mereka benar-benar menelan energi, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa tulang, otot, selnya, yang telah terluka setelah pertarungan besar, dengan cepat dikembalikan ke kondisi puncaknya. Jantung Xiao Yan menghela napas lega saat dia merasakan kristal Dao secara bertahap diisi dengan energi. Pikirannya sekali lagi tenang ketika dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengendalikan awan-awan energi yang meluap-luap di dalam tubuhnya, mengumpulkan mereka dan akhirnya menggumpalkannya menjadi aliran energi yang bergejolak. Setelah aliran menyelesaikan satu sirkulasi di dalam tubuhnya, itu mengalir tanpa henti ke arah kristal Dao dalam pusaran. Kristal seukuran ibu jari itu seperti lubang tanpa dasar ketika dihadapkan dengan energi yang dituangkan ke dalamnya tanpa henti, tidak menolaknya, terlepas dari seberapa besar energi yang terakumulasi itu. Pil obat Yao Lao mungkin bukan sesuatu yang tingkat tinggi, namun, itu bisa melakukan semacam peran hasutan, benar-benar menyeret semua kekuatan obat yang telah disimpan Xiao Yan ke dalam tubuhnya selama periode waktu yang singkat. Setelah itu, ia menggunakan sejumlah besar energi ini untuk dengan cepat mengembalikan tubuh Xiao Yan yang terluka. Metode memanfaatkan energi orang lain untuk menyembuhkan ini sepertinya adalah sesuatu yang bahkan sulit dilakukan oleh Fama. Sebagai pot obat ortodoks, jumlah berbagai pil obat yang telah dikonsumsi Xiao Yan pada dasarnya tidak mungkin dihitung. Selain itu, Xiao Yan tidak sepenuhnya menyerap sebagian besar pil obat ini. Setelah mengumpulkan semua ini dari waktu ke waktu, energi yang tersimpan secara alami sangat besar. Setelah diseret oleh pil obat Yao Lao, kekuatan obat yang disimpan akhirnya benar-benar dilepaskan dan digunakan. Tingkat energi jauh melebihi apa yang Xiao Yan, atau bahkan Yao Lao harapkan. Pot obat sama dengan seseorang yang makan banyak pil. Biasanya digunakan untuk menggambarkan tuan yang sakit muda. Gelombang demi gelombang kabut energi naik tidak pernah berakhir dari seluruh tubuh Xiao Yan. Jika ada yang bisa melihat melalui kulitnya dan melihat ke dalam tubuh Xiao Yan, orang itu mungkin akan melebarkan matanya sambil benar-benar terkejut ketika dia melihat semua kabut yang berkumpul di seluruh tubuh Xiao Yan. Bahkan organ internalnya sepenuhnya tertutup oleh kabut energi yang tebal. Xiao Yan secara alami tidak bisa mengendalikan setiap detail dengan begitu banyak kabut energi yang dikeluarkan. Karena itu, ada beberapa yang berhasil melarikan diri dan mulai mengembara secara acak melalui tubuhnya. Dalam sekejap, tulang, otot, di dalam tubuh Xiao Yan tiba-tiba memiliki kecerdasan mereka sendiri dan mulai menggunakan berbagai jenis metode untuk menelan kabut energi yang telah berkeliaran. Meskipun menelan energi dengan cara ini memungkinkan Xiao Yan dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya menjadi semakin kuat, bagian-bagian dalam tubuh Xiao Yan
tulang, otot, dan organ internal memiliki kapasitas akomodasi yang hanya dapat ditingkatkan jika seseorang ingin menjalani pelatihan intensif. Dengan demikian, masing-masing memiliki batasnya sendiri. Begitu mereka menyerap lebih dari batas itu, ada kemungkinan bahwa mereka akan berakhir dengan nasib mengerikan hancur berantakan. Setelah memikirkan hasil akhir bagaimana tulang atau organ dalam, Del, tiba-tiba bisa membentuk beberapa garis retak dengan suara, retak, Xiao Yan bergidik ketakutan. Karena itu, ia secara alami tidak berani membiarkan tulang dan otot menelan energi sebanyak yang mereka inginkan. Dia segera dan buru-buru meningkatkan kendali atas kabut energi di dalam tubuhnya. Bahkan setelah dia melakukan ini, bagaimanapun, Xiao Yan masih bisa merasakan bahwa kulitnya memancarkan rasa sakit yang samar-samar. Dia tahu bahwa ini disebabkan oleh kabut energi yang telah merusak permukaan kulitnya. Karena itu, ia secara alami tidak berani membiarkan tulang dan otot menelan energi sebanyak yang mereka inginkan. Dia segera dan buru-buru meningkatkan kendali atas kabut energi di dalam tubuhnya. Bahkan setelah dia melakukan ini, bagaimanapun, Xiao Yan masih bisa merasakan bahwa kulitnya memancarkan rasa sakit yang samar-samar. Dia tahu bahwa ini disebabkan oleh kabut energi yang telah merusak permukaan kulitnya. Di dalam gua gunung, Yao Lao sedikit mengerutkan kening saat dia melihat kulit Xiao Yan, yang sebenarnya telah memerah. Dia bergumam pelan. Mengapa tubuh lelaki kecil ini mengumpulkan begitu banyak kekuatan obat? Dia merenung sejenak sebelum sementara menyimpan pecahan batu giok yang rusak di tangannya. Dia menjentikkan jarinya dengan lembut dan lampu hijau terbuka dan segera bangkit, itu mengikuti angin dan meluas. Akhirnya berubah menjadi teratai hijau yang perlahan-lahan jatuh. Yao Lao melirik lotus hijau yang tampak megah sebelum melambaikan lengan bajunya ke arah Xiao Yan. Sebuah kekuatan lembut meluncur dan mengangkat yang terakhir sebelum dengan lancar menempatkannya di atas teratai hijau. Setelah Xiao Yan mendarat di teratai hijau, cahaya melingkar yang hangat berwarna hijau perlahan naik dari dalamnya. Saat lingkaran cahaya naik, kulit merah berapi Xiao Yan segera menjadi kusam. Wajahnya, yang berisi rasa sakit juga akhirnya menjadi santai. Perasaan hangat yang ditransmisikan dari luar tubuh Xiao Yan juga dirasakan olehnya. Dia segera menghela nafas lega saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum pahit. Sialan, luka di tubuh saya sudah benar-benar pulih. Mengapa masih ada energi berlebih? Xiao Yan secara bertahap memulihkan ketenangannya setelah mengeluarkan kutukan. Dia diam-diam berpikir sebentar dan sudah punya rencana. Karena ada kekuatan eksternal seperti itu, aku akan menggunakannya untuk menerobos. Peluang ini adalah yang terbaik. Setelah Xiao Yan memutuskan, dia tidak menunda lagi. Pikirannya terfokus dan kabut energi yang meluap dari tubuhnya tiba-tiba melonjak. Gelombang kabut tampaknya telah ditarik oleh sesuatu ketika mereka dengan cepat diseret ke perut bagian bawahnya. Ketika kabut energi yang sangat besar semakin dekat dengan pusaran, ukurannya juga menurun secara drastis. Ukurannya mungkin menjadi kecil, tetapi kelembaban mulai muncul di ruang antara kabut. Ketika gumpalan besar kabut masuk ke jalur Qi-nya, kabut itu benar-benar menghilang. Menggantinya adalah sekelompok energi cair murni seperti zamrud, bahkan ada beberapa kristal padat dan mungil yang terperangkap dalam energi cair itu. Ketika kabut energi yang sangat besar semakin dekat dengan pusaran, ukurannya juga menurun secara drastis. Ukurannya mungkin menjadi kecil, tetapi kelembaban mulai muncul di ruang antara kabut. Ketika gumpalan besar kabut masuk ke jalur Qi-nya, kabut itu benar-benar menghilang. Menggantinya adalah sekelompok energi cair murni seperti zamrud, bahkan ada beberapa kristal padat dan mungil yang terperangkap dalam energi cair itu. Cairan zamrud mengikuti rute yang sama yang ditentukan oleh metode Qi api mantra, dan menyelesaikan satu sirkulasi penuh. Setelah itu, diam-diam berhenti di pintu masuk pusaran. Kekuatan yang perlahan mengalir seperti banjir besar yang hampir habis. Ini akan menentukan apakah aku bisa menerobos atau tidak. Xiao Yan berbisik pelan di hatinya saat dia melihat sekelompok besar energi zamrud. Dengan pemikiran dari benaknya, kekuatan yang menghalangi pintu pusaran langsung menghilang. Energi yang melonjak segera mengeluarkan suara keras seperti air terjun yang jatuh saat masuk ke pusaran. Sejumlah besar energi menyerbu ke dalam pusaran dan dengan keras menabrak kristal Dao yang berbentuk belah ketupat di tengah pusaran. Bang! Saat energi menyerbu Dao kristal, suara gemuruh bergema di benak Xiao Yan. Dalam sekejap, dia hampir gagal mempertahankan status latihannya. Energi bergolak mengalir ke Dao kristal tanpa henti. Pada akhir proses, ukuran kristal sebenarnya telah tumbuh jauh lebih besar setelah menyerap sejumlah besar energi ini. Menyusul perluasan ukuran Dao kristal, persepsi spiritual Xiao Yan yang kuat dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya sendiri dengan cepat melonjak menuju penghalang yang menunjukkan perbedaan antara dua tingkat. Di dalam gua, Yao Lao menatap Xiao Yan, yang wajahnya telah menjadi seperti batu giok. Dia membelai janggutnya dan sedikit mengangguk. Dengan kekuatannya, dia secara alami bisa merasakan kekuatan napas Xiao Yan naik dengan mantap. Menyusul perluasan ukuran Dao kristal,
Persepsi spiritual Xiao Yan yang kuat dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya sendiri dengan cepat melonjak menuju penghalang yang menunjukkan perbedaan antara dua tingkat. Di dalam gua, Yao Lao menatap Xiao Yan, yang wajahnya telah menjadi seperti batu giok. Dia membelai janggutnya dan sedikit mengangguk. Dengan kekuatannya, dia secara alami bisa merasakan kekuatan napas Xiao Yan naik dengan mantap. Ding! Pada contoh tertentu di dalam gua yang tenang, erangan lembut, yang nyaris tak terlihat, diam-diam dipancarkan dari tubuh Xiao Yan. Setelah munculnya erangan yang tenang ini, kekuatan yang keluar dari tubuh Xiao Yan tiba-tiba melonjak. Dia sudah berhasil menembus bintang 2 Dadoushi. Ini sebenarnya lebih cepat dari yang saya harapkan. Kekuatan obat yang tersimpan di dalam tubuh lelaki kecil ini sebenarnya mampu mencapai gelar sebesar ini. Dengan kekuatan Yao Lao, erangan lembut itu secara alami tidak akan bisa lepas dari akal sehatnya. Ekspresi terkejut segera melintas di matanya saat dia berbicara dengan terkejut. Mengingat kekuatan Xiao Yan saat ini, ia awalnya akan membutuhkan setidaknya 2 atau 3 bulan waktu untuk meningkatkan kekuatannya satu tingkat jika ia berlatih secara normal. Apalagi ini sudah dianggap cukup cepat. Setelah dia pergi ke Sekte Awan Berkabut, pertempuran berulang dengan orang-orang di atas levelnya menyebabkan dia berakhir dalam situasi yang tidak menguntungkan berkali-kali. Namun, manfaat yang diperoleh Xiao Yan dari situasi itu adalah sesuatu yang bahkan Yao Lao tidak bisa perkirakan sepenuhnya. Lagi pula, berkelahi adalah cara terbaik untuk dengan cepat meningkatkan kekuatan seseorang. Pertempuran ekstrim yang dialami Xiao Yan selama periode waktu ini seperti membangun sebuah kanal. Sejumlah besar kekuatan obat yang ada saat ini seperti air yang dituangkan ke kanal itu, sekarang semuanya telah jatuh ke tempatnya. Ini adalah kesempatan sempurna bagi Xiao Yan untuk meningkatkan kekuatannya. Proses ini berjalan begitu sempurna sehingga bahkan melebihi harapan Yao Lao. Tidak lama setelah suara terkejut Yao Lao jatuh, erangan lembut lainnya tiba-tiba dipancarkan dari dalam tubuh Xiao Yan, bergema abadi di dalam gua. Tangan Yao Lao yang membelai janggutnya perlahan berhenti. Kali ini, bahkan Yao Lao tidak bisa tetap tenang. Mulutnya ternganga ketika dia melihat Xiao Yan, yang napasnya masih naik dengan cepat. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menghela nafas panjang dan tersenyum sambil berkata, dia memang orang yang penuh kejutan. Hari ini, aku benar-benar ingin melihat level apa yang akan kamu capai. Hal kecil ini. Bab 370 Skyfire 3 Perubahan Misterius. Setelah 2 erangan lembut berturut-turut dilepaskan di dalam gua gunung, Xiao Yan, yang bisa terus meningkatkan kekuatannya dengan bintang tambahan tidak menggunakan kekuatan ini untuk terus mengisi ke atas. Sebaliknya, Xiao Yan perlahan menstabilkan ki-nya dan mulai sepenuhnya mencerna energi yang tiba-tiba melonjak. Ini adalah sesuatu yang Yao Lao tidak harapkan. Tangan Yao Lao mengelus jenggotnya dan mengamati pemuda dengan mata tertutup, yang wajahnya seperti batu giok yang hangat. Dia merenung sejenak dan segera tiba-tiba menyadari sebelum mengangguk dengan cara yang memuaskan. Dia tersenyum lagi dan berkata, mampu mempertahankan keadaan pikiran aslinya dalam menghadapi kekuatan dan tahu kapan harus menarik diri tanpa merasa serakah atau sombong itu tidak mudah, tidak buruk, tidak buruk. Keduanya mengulangi tidak buruk, sudah cukup untuk melihat kekaguman Yao Lao dalam hal kinerja Xiao Yan saat ini. Meskipun Xiao Yan benar-benar bisa meminjam kekuatan obat dan langsung menjadi Dadoushi bintang 4, pelatihan, bagaimanapun, bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Setelah berulang kali meningkatkan kekuatannya oleh 2 bintang hari ini, Xiao Yan sudah akan mengalami kesulitan menstabilkan kondisi tubuhnya. Jika dia meningkatkan kekuatannya sekali lagi, kemungkinan kondisi dangkal tubuhnya akan menjadi hambatan terbesarnya saat dia mencoba untuk maju. Seseorang yang memiliki interior dangkal dan distribusi energi yang buruk di dalam tubuhnya akan kalah dengan orang yang tubuhnya penuh dan energinya terkontrol dan didistribusikan dengan baik. Xiao Yan sangat jelas tentang hal ini. Saat itu, kegigihannya dalam pelatihan selama 3 tahun di mana ia dianggap sebagai orang yang tidak berguna telah menyebabkan Xiao Yan menstabilkan fondasi pelatihannya sampai sangat kuat. Hanya dengan titik awal ini, yang stabil seperti batu, Xiao Yan dapat memiliki kesempatan untuk terus maju, membangun kekuatan menjulang yang dapat menyebabkan orang lain terkejut. Karena itu, dia tidak akan membiarkan minat sementara ini menghancurkan fondasinya yang kokoh yang sangat dia banggakan. Orang tentu tidak perlu berdebat mana yang lebih penting di antara keduanya. Oleh karena itu, Xiao Yan sangat tegas dalam memberikan terobosan sekali lagi. Wajah Xiao Yan seperti sepotong batu giok hangat yang memancarkan cahaya redup saat dia duduk bersila di atas teratai hijau. Lama kemudian, cahaya itu perlahan menghilang. Bulu matanya sedikit gemetar, dan tiba-tiba dia membuka matanya. Cahaya berwarna hijau samar melintas di antara mereka dan dengan cepat menghilang. Setelah hilangnya cahaya itu, kekuatan kuat yang telah menyelimuti permukaan tubuh Xiao Yan juga secara bertahap ditarik sampai benar-benar menghilang. Tidak buruk, setelah memulihkan diri dan berlatih, kekuatan saya sebenarnya naik 2 bintang. Sayangnya, kesempatan seperti ini bukanlah sesuatu yang Anda berikan kapanpun Anda mau.
Yao Lao tertawa pelan ketika melihat Xiao Yan meninggalkan negara latihannya. Udara keruh bergerak di sepanjang tenggorokan Xiao Yan sebelum dipancarkan. Dia menggerakkan lehernya dan mendengar suara tulangnya yang jelas pecah. Setelah itu, dia merasakan Douqi yang bergelombang mengalir di dalam tubuhnya, yang seperti sungai yang mengalir. Sukacita tanpa sadar muncul di wajahnya, tangannya dengan lembut menekan teratai hijau dan tubuhnya jatuh dengan lembut. Tinjunya kemudian tiba-tiba menyerang, suara tiupan angin dari tinjunya sangat tajam. Cukup, dengan kemampuan saya saat ini, saya dapat dengan sempurna mengontrol kekuatan kenaikan 2 bintang saya. Jika itu meningkat lebih banyak, saya mungkin tampak telah menguat dalam waktu singkat, tetapi jika seseorang melihat dari perspektif jangka panjang, itu tidak baik bagi saya. Xiao Yan menarik tinjunya dan berkata sambil tersenyum. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Dia memberi isyarat lotus hijau dengan tangannya dan mengembalikannya ke cincin penyimpanan. Tangannya kemudian bergetar dan potongan batu giok yang rusak dari sebelumnya sekali lagi muncul di tangannya saat dia menggosoknya dengan lembut. Setelah meningkatkan kekuatannya, luka-luka internal di dalam tubuh Xiao Yan juga telah sepenuhnya pulih. Kemerahan telah kembali ke wajah Xiao Yan sekali lagi. Dia mengangkat kepalanya dan menyaksikan tindakan Yao Lao sebelum melirik sepotong batu giok yang rusak. Dia sedikit terpana. Hatinya segera bergerak sedikit ketika dia mengambil 2 langkah ke depan dan bertanya dengan penuh tanya. Apakah guru mengenali apa ini? Ah, aku pernah melihat perangkat penyimpanan aneh semacam ini sebelumnya. Yao Lao mengangguk dan berkata, menyimpan perangkat, seseorang dapat benar-benar menyimpan barang-barang dalam benda ini? Jangan bilang itu menyimpan sesuatu seperti teknik Dou atau metode Qi. Xiao Yan terkejut sesaat sebelum berbicara ketika dia tiba-tiba menyadari. Jika ini yang saya pikirkan, perangkat penyimpanan giok semacam ini harus menjadi mahakarya, Burning Flame Valley, di Dou Qi Continent. Ini karena mereka adalah satu-satunya yang memiliki keterampilan yang memungkinkan mereka untuk menggunakan batu giok sebagai perangkat penyimpanan. Selain itu, jika seseorang menyentuh potongan batu giok ini untuk waktu yang lama, sebenarnya ada perasaan hangat yang samar untuk itu. Ini adalah tanda dari hal-hal yang dibuat oleh lembah api pembakaran. Yao Lao tersenyum ketika berbicara. Membakar lembah api, apa itu? Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa agak bingung setelah mendengar nama asing ini. Sebagai seorang pemula yang belum pernah meninggalkan kekaisaran Jiama dalam hidupnya, itu wajar bahwa dia tidak pernah mendengar nama ini. Lembah api terbakar adalah faksi di benua Douqi. Jika kita membahas tentang kekuatannya, kemungkinan tidak lebih lemah dari Mystic Cloud Sect. Mereka telah menjadi terkenal di Douqi Continent karena berlatih metode Qi dari afinitas api. Mereka hanya berspesialisasi dalam metode serangan kekerasan. Oleh karena itu, mereka dapat dianggap unik di benua Douqi. Yao Lao berkata dengan lemah. Tidak lebih lemah dari Mystic Cloud Sect. Sudut mulut Xiao Yan sedikit bergerak. Beberapa saat kemudian, dia tidak bisa menahan tawa dengan getir. Itu benar-benar tak terduga bahwa Mystic Cloud Secte ini, yang mendominasi kekaisaran Jiama hanya biasa-biasa saja di benua Douqi. Tidak lebih lemah dari Mystic Cloud Sect. Sudut mulut Xiao Yan sedikit bergerak. Beberapa saat kemudian, dia tidak bisa menahan tawa dengan getir. Itu benar-benar tak terduga bahwa Mystic Cloud Secte ini, yang mendominasi kekaisaran Jiama hanya biasa-biasa saja di benua Douqi. Jangan melebih-lebihkan Mystic Cloud Sect. Apa yang disebut orang Lingling itu benar. The Mystic Cloud Sect hanyalah faksi tingkat kedua di benua Douqi. Meskipun mereka sekarang memiliki Douzong, mereka hanya dapat dianggap sebagai bagian dari faksi tingkat pertama. Yao Lao menamparkan bibirnya, mengelak dengan jijik. Tentu saja, bahkan jika itu masalahnya, mereka secara alami masih dapat dianggap sebagai makhluk besar di depanmu. Dado si kecil, Yao Lao tertawa ketika dia melihat senyum pahit muncul di wajah Xiao Yan, anak kecil. Benua Douqi sangat besar, ada banyak orang kuat seperti halnya awan. Dunia yang telah Anda lihat di masa lalu hanyalah sudut kecil benua ini. Ketika Anda melangkah ke benua, saya percaya bahwa Anda akan menyukai dunia yang luar biasa dan menyenangkan itu. Namun, Anda juga harus jelas tentang hal ini. Terlepas dari di mana Anda berada, kekuatan Anda sendiri adalah hal yang paling penting jika Anda ingin mendapatkan rasa hormat. Yang kuat makan yang lemah. Ini adalah aturan yang digunakan oleh semua orang di dunia ini. Xiao Yan mengangguk sedikit saat dia tertawa lembut. Secara alami bagus kalau kamu bisa mengerti ini. Yao Lao tersenyum. Dia memegang potongan batu giok yang rusak di tangannya dan berkata, kembali ke topik awal kita. Apakah Anda ingin tahu apa yang ada di dalam ini? Tentu saja. Xiao Yan buru-buru mengangguk, karena benda ini berasal dari Burning Flame Valley, yang bisa dibandingkan dengan Mystic Cloud Secte. Barang-barang di dalamnya juga seharusnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Gunakan api untuk membakarnya. Yao Lao melemparkan potongan batu giok dan cincin penyimpanan ke arah Xiao Yan sambil melanjutkan sambil tersenyum. Hal-hal dari lembah api terbakar ini sangat aneh. Seseorang harus menggunakan nyala api untuk membakarnya untuk mendapatkan benda-benda di dalamnya.
Menurut logika, semakin tahan api batu giok yang berasal dari Burning Flame Valley, semakin berharga item di dalamnya. Xiao Yan hati-hati menerima potongan batu giok, dia membalikkannya ke atas dan ke bawah saat dia melihatnya. Sangat sulit untuk percaya bahwa potongan batu giok yang kelihatannya lemah ini sebenarnya mampu menahan dibakar oleh api. Namun, dia tidak pernah meragukan kata-kata yang dikatakan Yao Lao. Dia segera mengeluarkan danwan berwarna ungu dan melemparkannya ke mulutnya. Dia mengunyah sedikit, melebarkan mulutnya dan memuntahkan api berwarna ungu yang langsung menggantung di depannya. Xiao Yan dengan lembut menjentikkan jarinya, potongan batu giok segera berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke bola api berwarna ungu. Ketika dia melihat potongan batu giok memasuki api, Xiao Yan buru-buru memfokuskan pandangannya ke bola api, mengamati semua perubahan potongan batu giok. Ketika dia melihat potongan batu giok memasuki api, Xiao Yan buru-buru memfokuskan pandangannya ke bola api, mengamati semua perubahan potongan batu giok. Sepotong batu giok rusak yang tampak lemah langsung masuk ke dalam api. Bibit nyala api berwarna ungu menyala di permukaan potongan batu giok. Apa yang menyebabkan Xiao Yan dan Yao Lao merasa sedikit aneh adalah bahwa batu giok itu tidak memiliki gerakan sedikit pun karena dibakar oleh api ungu. Ini, Xiao Yan mengerjapkan matanya. Dia sedikit terpana saat menyaksikan Yao Lao. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, Purple Flame adalah api dengan suhu yang cukup tinggi. Itu berkali-kali lebih kuat dari nyala Douqi biasa. Namun sebenarnya tidak ada sedikit pun perubahan pada batu giok ini. Jika itu seperti yang Yao Lao sebutkan sebelumnya, di mana semakin besar ketahanan api, semakin berharga benda di dalamnya, maka... awalnya aku berpikir kalau itu hanyalah benda biasa. Benar-benar tidak terduga bahwa ini tampaknya menjadi ikan besar. Ekspresi aneh melintas di wajah Yao Lao saat dia melihat potongan batu giok yang masih aman dan bersuara di dalam nyala api. Dia tidak bisa menahan senyum ketika dia mengangkat dagunya sedikit ke arah Xiao Yan dan berkata, "Anak kecil, sepertinya keberuntunganmu benar-benar bagus. Sekarang, gunakan Green Lotus Core Flame, dan cobalah." Xiao Yan kaget setelah mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yao Lao, hanya untuk menemukan kegembiraan dari dalam mata orang lain. Segera, hatinya mengerti. Jika potongan batu giok kecil ini mampu membawa pujian dari Yao Lao, kemungkinan ia benar-benar menemukan sesuatu yang baik kali ini. Jantung Xiao Yan berdetak lebih kencang. Dia menelan ludahnya dan menggunakan kekuatannya untuk menggosok kedua tangannya. Api berwarna hijau segera naik dari antara jari-jarinya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan bola api berwarna ungu di depannya menghilang menjadi kehampaan. Dia kemudian memberi isyarat dengan tangannya dan potongan batu giok jatuh sekali lagi. Itu langsung dibungkus oleh api berwarna hijau yang menyembur keluar dari jari Xiao Yan. Potongan batu giok berwarna hitam turun ke keheningan saat jatuh ke dalam api berwarna hijau. Xiao Yan, bagaimanapun, tidak cemas saat dia perlahan menaikkan suhu api. Ketika gua menjadi tidak sadar panas, potongan batu giok, yang telah tenang, akhirnya mulai berubah. Permukaan yang semula mulus tiba-tiba mulai berfluktuasi seperti gelombang air, penampilannya seolah akan mencair. Tidak apa-apa, terus menaikkan suhunya. Yao Lao tidak panik saat dia melihat potongan batu giok yang akan mencair. Sebaliknya, dia tersenyum dan berbicara dengan samar. Xiao Yan juga menenangkan hatinya setelah menonton sikap tenang Yao Lao. Dia mengangguk dan menghirup udara dalam. Douqi dalam tubuhnya mengalir deras dan suhu Green Lotus Core Flame sekali lagi tiba-tiba naik. Tidak apa-apa, terus menaikkan suhunya. Yao Lao tidak panik saat dia melihat potongan batu giok yang akan mencair. Sebaliknya, dia tersenyum dan berbicara dengan samar. Xiao Yan juga menenangkan hatinya setelah menonton sikap tenang Yao Lao. Dia mengangguk dan menghirup udara dalam. Douqi dalam tubuhnya mengalir deras dan suhu Green Lotus Core Flame sekali lagi tiba-tiba naik. Menyusul peningkatan suhu api, potongan batu giok yang gelap, hitam, yang rusak akhirnya meleleh sepenuhnya. Potongan batu giok tidak lagi memiliki warna hitam setelah meleleh. Sebaliknya, itu berubah menjadi cairan jernih, berwarna hijau, datar. Cairan perlahan-lahan mengalir di dalam nyala api hijau, seperti makhluk hidup, tampak sangat aneh. Pada satu titik, cairan yang mengalir tiba-tiba berhenti. Permukaan cairan itu gelisah, seolah-olah ada sesuatu yang hendak menembus dan permukaannya. Hal yang baik akan segera muncul, Yao Lao berkata sambil tersenyum ketika dia melihat gerakan cairan itu. Hati Xiao Yan menegang saat mendengar ini. Matanya menatap nyala api tanpa berkedip sekalipun. Cairan berwarna hijau terus mengamuk selama lebih dari 10 detik. Dalam sekejap, lampu hijau yang mencolok mata tiba-tiba melesat keluar dari dalamnya, dan langsung menyembunyikan semua lampu lain di dalam gua. Lampu hijau mungkin menusuk mata, tapi itu tidak menyebabkan Xiao Yan atau Yao Lao menutup mata mereka. Ini karena sejumlah besar karakter dan informasi tiba-tiba meletus dari dalam cairan sesaat setelah lampu hijau bersinar. Mereka segera dan secara otomatis mengatur diri mereka sendiri di tengah udara di dalam gua gunung, membentuk kata-kata dengan font khusus.
Tatapan Xiao Yan menyapu tirai cahaya di udara dan akhirnya berhenti pada beberapa karakter besar yang terletak tepat di atas. Mulutnya bergerak sedikit dan suara lembut merembes keluar dari sela-sela giginya. Skyfire 3 perubahan misterius. Di samping, seluruh tubuh Yao Lao bergetar setelah mendengar nama ini. Cahaya di matanya tiba-tiba menjadi cerah. Kecerdasan teknik rahasia layar cahaya besar ditangguhkan di udara di dalam gua. Kata-kata yang tak terhitung jumlahnya diletakkan di atasnya secara teratur. Di samping kata-kata, ada diagram yang sangat rumit dari sosok manusia yang terbuat dari cahaya. Dalam diagram cahaya, banyak garis rumit yang dibentuk oleh cahaya yang saling terkait, membentuk rute misterius dan aneh. Mata Xiao Yan membawa rasa ingin tahu saat mereka dengan hati-hati memeriksa layar cahaya. Dia segera menoleh dan melihat mata Yao Lao, yang bersinar terang. Jantungnya tanpa sadar melompat ketika dia dengan lembut bertanya, "Guru, apakah kamu tahu apa ini?" "Iya nih." Cahaya di mata Yao Lao perlahan-lahan mundur saat dia tersenyum dan mengangguk. Dia memukul bibirnya dan tersenyum ketika dia berkata sambil mendesah kaget. "Kali ini, kamu memang telah mengambil harta. Skyfire 3 Mysterious Cheng, ini adalah teknik rahasia kelas atas yang sangat misterius." Teknik rahasia, alis Xiao Yan segera bangkit setelah mendengar kata-kata ini. Keke. Selain metode Qi dan teknik Dou masih ada beberapa teknik rahasia khusus yang ada di benua Dou Qi. Efeknya biasanya sesuatu yang akan membuat orang lain iri. Beberapa dari mereka bahkan dapat sangat meningkatkan kekuatan seseorang. Malam itu kembali di Wutan City. Teman perempuan kecilmu menggunakan teknik rahasia canggih untuk memungkinkan dirinya untuk meningkatkan kekuatannya ke kelas Dadoshi untuk waktu yang singkat. Yao Lao tersenyum saat menjelaskan. Xiao Yan sedikit mengangguk. Adegan malam itu ketika Sun Er diam-diam memasuki klan Jia Li untuk membunuh Liu Xi muncul di benaknya. Dia, yang kekuatannya berada di tingkat Douze, tiba-tiba menaikkan kekuatannya ke tingkat di mana itu sudah cukup untuk bersaing dengan Dadoshi. Teknik rahasia semacam itu sangat kuat sehingga sedikit menakutkan. Menurut apa yang aku tahu, Skyfire 3 Mysterious Cheng ini adalah salah satu harta tersembunyi milik Burning Flame Valley. Meskipun ini adalah jenis teknik rahasia yang tidak berguna bagi kebanyakan orang, tidak diragukan lagi itu adalah harta yang tidak bisa dibeli dengan uang untuk orang yang memiliki nyala api yang luar biasa dan unik. Oh, hati Xiao Yan tergerak ketika dia mendengar ini. Memiliki jenis nyala api tertentu, apakah ada nyala api yang lebih luar biasa dari api surgawi di dunia ini? Jika seseorang ingin berlatih teknik rahasia semacam ini, persyaratan pertama adalah bahwa praktisi harus memiliki afinitas api. Yang kedua adalah bahwa ia harus memiliki nyala api yang luar biasa. Api yang luar biasa di sini juga termasuk api seperti Purple Flame Anda. Tentu saja, api surgawi secara alami adalah pilihan terbaik, Keke. Tetapi sejak kapan, api surgawi, begitu mudah ditemukan di dunia ini? Karena itu, saya sepertinya telah mendengar bahwa hanya pemimpin lembah dari lembah api terbakar, yang memiliki semacam api surgawi. Yao Lao tersenyum ketika berbicara. Jika saya memenuhi persyaratan ini dan berlatih Skyfire 3 Mysterious Cheng, bisakah saya juga meningkatkan kekuatan saya untuk waktu yang singkat? Bola mata Xiao Yan berputar ketika dia buru-buru bertanya. Tentu saja, Yao Lao membelai janggutnya dan tersenyum. Dia menatap wajah Xiao Yan yang dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berkata, "Ini yang disebut Skyfire 3 Mysterious Cheng, sebenarnya bergantung pada metode khusus dan aneh untuk mengeluarkan api khusus dari dalam tubuh, dan melepaskan energi yang sangat besar, yang kemudian digunakan untuk mendorong lawan kembali dan menghalangi mereka." Apakah sekuat teknik rahasia yang ditampilkan Sun Er saat itu? Xiao Yan tiba-tiba menyela dan bertanya. Yao Lao sedikit mengerutkan kening setelah mendengar ini. Dia merenung sejenak sebelum segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saat itu, aku mengamati kulit gadis kecil itu dan melihat bahwa itu masih cerah di hari berikutnya setelah menggunakan teknik rahasia malam sebelumnya. Benar-benar mengejutkanku. Dari tampilannya, aku takut masih ada celah antara teknik rahasia yang dia perlihatkan dan yang ini. Bagaimanapun, semua teknik rahasia menggunakan semacam metode kompresi atau overdraw untuk mendapatkan kekuatan. Hal ini membuat kekuatan seseorang melambung untuk waktu yang singkat, tetapi biasanya akan ada serangan balasan yang besar yang muncul setelah setiap kali digunakan. Menggunakan Skyfire 3 Mysterious Cheng, ini sebagai contoh-contoh, dikatakan bahwa setiap kali digunakan, energi nyala api akan menyebabkan tubuh orang terluka parah. Namun, dari penampilan luar teman perempuan kecil Anda keesokan harinya, dia tidak menderita kerugian yang terlalu besar. Dari sini, perbedaan dari dua jenis teknik rahasia dapat ditentukan. Xiao Yan tertawa pahit dan menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Dalam hatinya, dia merasakan keingintahuan yang semakin kuat akan latar belakang misterius Sun Er. Mengingat usianya, dia sebenarnya memiliki semacam teknik rahasia yang bahkan Yao Lao tidak bisa berhenti memuji. Seberapa kuat faksi yang mendukungnya? Keke, kamu seharusnya tidak sedih. Skyfire 3 Mysterious Cheng ini sebenarnya juga tidak lemah.
menurut apa yang saya tahu, jika seseorang memiliki 3 jenis nyala api, teknik rahasia ini dapat membiarkan kekuatan seseorang meningkat 3 kali berbeda. Skala di mana kekuatan Anda akan meningkat terkait dengan kekuatan nyala yang Anda kontrol. Saat itu, pemimpin lembah dari lembah api terbakar memiliki 1 jenis api surgawi dan 2 api buas yang diperoleh dari tubuh 2 binatang sihir. Kekuatan aslinya ada di sekitar tingkat Douzong bintang 5. Tetapi jika dia menggunakan 3 transformasi, Skyfire Tree Mysterious Cheng, dia bisa dengan mudah bersaing dengan Douzun. Yao Lao tersenyum dan menghibur Xiao Yan setelah melihat ekspresinya. Oh, ini benar-benar memungkinkan pengguna untuk bertarung lintas kelas. Xiao Yan sedikit tersentuh setelah mendengar ini. Setelah melihat Hai Bodong didorong kembali oleh satu serangan klon Yun San, dia jelas tahu betapa sulitnya untuk melintasi celah antara setiap kelas begitu satu mencapai tingkat Do Huang. Namun, Skyfire Tree Mysterious Cheng, ini sebenarnya memungkinkan pengguna bertarung melintasi celah antar kelas. Dari apa yang Anda katakan, itu memang bisa dianggap hal yang baik, seperti yang dikatakan Yao Lao. Hehehe. Itu adalah batas yang bisa dinaikkan seseorang jika mereka hanya memiliki 1 api surgawi. Tetapi itu berbeda untuk Anda. Kamu yang memiliki mantra api, tidak perlu khawatir tentang kobaran api di tubuhmu yang saling berbenturan. Oleh karena itu, selama Anda diberi cukup waktu dan keberuntungan untuk mengumpulkan 3 jenis api surgawi, sejauh mana kekuatan Anda akan meningkat ketika Anda mengaktifkan Skyfire Tree Mysterious Cheng, ketransformasi ketiga kemungkinan akan menjadi sesuatu yang bahkan leluhur yang telah menciptakan teknik rahasia ini tidak pernah membayangkan. Lagi pula, dia tidak mungkin juga mempraktikkan mantra api. Yao Lao tertawa pelan. Darah di hati Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit mendidih ketika dia mendengar kata-kata Yao Lao. Sebuah flush muncul di wajahnya, tatapannya sedikit lebih berapi-api ketika dia sekali lagi menatap tirai cahaya. Darah di hati Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit mendidih ketika dia mendengar kata-kata Yao Lao. Sebuah flush muncul di wajahnya, tatapannya sedikit lebih berapi-api ketika dia sekali lagi menatap tirai cahaya. Masukkan tanganmu ke dalam cairan berwarna hijau muda itu. Dengan cara ini, Anda benar-benar dapat memperoleh metode pelatihan untuk Skyfire Tree Mysterious Cheng. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa dengan melihat layar ringan ini, Yao Lao mengingatkan. Xiao Yan buru-buru mengangguk. Dia menempatkan jarinya ke dalam cairan yang agak hangat. Tirai cahaya yang tergantung di udara sedikit bergetar. Segera, itu muncul untuk hidup ketika dengan cepat mulai bergerak. Sesaat kemudian, layar cahaya berubah menjadi string cahaya yang mengalir langsung ke kepala Xiao Yan. Banjir informasi yang sangat besar menyerbu pikirannya. Wajah Xiao Yan dengan cepat berkedut beberapa kali. Dia dengan kuat menahan gelombang rasa sakit yang menyapu dirinya ketika dia buru-buru duduk, menutup matanya, dan mencerna informasi yang berisi metode praktik teknik rahasia. Gua gunung sekali lagi turun ke keheningan total. Yao Lao perlahan membelai janggutnya saat dia menatap Xiao Yan yang duduk dengan mata tertutup. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak. Ini benar-benar tak terduga bahwa teknik rahasia yang dijaga ketat dari lembah api terbakar ini benar-benar akan menemukan jalannya ke kekaisaran Jiama. Apalagi itu bahkan didapat oleh anak kecil ini. Hihi. Orang tua kuno Yan Huo itu bahkan tidak mau membiarkan saya yang lama meminjam dan membacanya saat itu. Namun itu masih mendarat di tangan muridku. Itu bahkan diperoleh tanpa usaha. Jika dia tahu tentang ini, aku takut dia akan sangat marah. Haha. Tawa itu bergema di seluruh gua. Lama sekali kemudian sebelum perlahan menghilang, Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat juga secara bertahap membukanya. Dia dengan lembut menghembuskan napas udara sementara matanya berkedip. Metode pelatihan untuk Skyfire Tree Mysterious Cheng, benar-benar aneh. Saya tidak tahu jenius aneh mana yang sebenarnya bisa membuat ini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, sementara dia mencerna informasi yang terbang di kepalanya sebelumnya. Dia kira-kira melihat metode pelatihan untuk Skyfire Tree Mysterious Cheng, memang bisa disebut sangat aneh. Teknik rahasia sangat jarang di dunia ini. Tingkat kelangkaan mereka bahkan dapat dibandingkan dengan metode Qi kelas tinggi. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Dia bertanya, bagaimana, apakah kamu puas? TL, perhatikan bahwa metode Qi lebih besar dari teknik Dou dalam hal nilai. Sangat puas, mulut Xiao Yan membuka dengan senyum. Namun, dengan cepat mengikutinya, dia mengerutkan kening dan berkata, tapi aku baru saja melihatnya sekilas. Skyfire Tree Mysterious Cheng, ini memang memiliki 3 transformasi. Sayangnya, informasi yang terkandung di dalam batu giok hanya mencatat transformasi pertama, bahkan tidak ada prospek sekecil apapun dari 2 jenis transformasi yang tersisa. Oh, hanya ada satu perubahan, alis Yao Lao bersatu ketika dia mendengar informasi ini. Beberapa saat kemudian, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, ini mungkin beberapa trik kecil dari lembah api terbakar. Dengan cara ini, bahkan jika seseorang beruntung mendapatkan teknik rahasia, akan sulit bagi mereka untuk berlatih semuanya. Tetapi jika tidak ada,
Maka tidak ada. Aku saat ini secara kebetulan hanya memiliki satu api surgawi di dalam tubuhku, sangat sempurna untuk melatih satu jenis transformasi untuk saat ini. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata dengan sikap terbuka. Ah, maka kamu harus berlatih sementara dulu. Setelah Anda menemukan api surgawi lainnya di masa depan, maka kami akan memikirkan cara untuk mendapatkan bagian teknik yang tersisa dari lembah api bakar. Yao Lao mengangguk dan berbicara dengan lembut. Xiao Yan mengangguk pelan. Kamu sudah benar-benar pulih dari cederamu. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Yao Lao tiba-tiba bertanya. Xiao Yan kaget setelah mendengar ini, dia merenung sejenak, mengepalkan tangan dengan erat, dan berkata, aku ingin mencari ayahku. Melihat bahwa Yun Leng benar-benar bersikeras bahwa dia belum pernah menyentuh ayahku sebelum kematiannya. Aku takut apa yang dia katakan adalah kebenaran. Alis Xiao Yan bersatu saat dia membicarakan hal ini. Dia tersenyum pahit dan berkata, jika apa yang dia katakan itu benar, bagaimana mungkin ayahku, dengan kekuatan Dadoushi, menghilang di depan mata seorang Dou-Wang? Yao Lao menjentikkan jarinya dengan lembut. Beberapa saat kemudian, dia sedikit menyipitkan matanya dan berbicara dengan lembut, kekuatan ayahmu benar-benar kekuatan Dadoushi. Karena itu, kemungkinan dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghilang kemana-mana. Mungkin ada orang lain yang melakukan sesuatu untuk membawanya pergi. Orang lain? Xiao Yan sejenak tertegun. Ekspresinya sedikit berubah ketika dia berkata, jika itu benar-benar orang lain yang melakukannya, aku takut bahwa kekuatan pihak lain setidaknya akan berada di tingkat Dou Huang untuk membawa ayahku ke depan Yun Leng tanpa yang terakhir bahkan menyadarinya. Tapi selain saya, tampaknya klan Xiao saya tidak pernah berteman dengan orang yang kuat. Yao Lao menjentikkan jarinya dengan lembut. Beberapa saat kemudian, dia sedikit menyipitkan matanya dan berbicara dengan lembut, kekuatan ayahmu benar-benar kekuatan Dadoushi. Karena itu, kemungkinan dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghilang kemana-mana. Mungkin ada orang lain yang melakukan sesuatu untuk membawanya pergi. Orang lain? Xiao Yan sejenak tertegun. Ekspresinya sedikit berubah ketika dia berkata, jika itu benar-benar orang lain yang melakukannya, aku takut bahwa kekuatan pihak lain setidaknya akan berada di tingkat Dou Huang untuk membawa ayahku ke depan Yun Leng tanpa yang terakhir bahkan menyadarinya. Tapi selain saya, tampaknya klan Xiao saya tidak pernah berteman dengan orang yang kuat. Dengan latar belakang klan Xiao kamu, memang benar-benar sulit bagi mereka untuk berteman dengan orang yang kuat, tetapi faksi di belakang teman perempuan kecil Anda memang memiliki kemampuan ini, kata Yao Lao dengan lembut. Guru, apa maksudmu? Seseorang yang dikirim Sun Er. Wajah Xiao Yan bingung ketika dia bertanya setelah mendengar ini. Gadis kecil itu mungkin sangat cerdas, tetapi dia terlalu muda, tidak mungkin dia memiliki pandangan ke depan yang besar. Yang saya maksudkan adalah bahwa ini mungkin terkait dengan faksi yang berdiri di belakangnya. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan berkata, klan Xiao Anda memang memiliki beberapa hubungan dengan mereka, tetapi itu tidak dapat dianggap sebagai yang baik. Hubungannya terlalu rumit dengan terlalu banyak implikasi. Sebagai orang luar, saya juga tidak terlalu yakin tentang detailnya. Lain kali Anda bertemu dengan teman wanita kecil itu, Anda dapat bertanya padanya dan Anda dapat mempelajari beberapa rahasia. Xiao Yan merasa sulit untuk bertanya lebih banyak ketika dia melihat ekspresi Yao Lao. Dia sedikit mengangguk dan berkata dengan suara lembut, baiklah, bagaimanapun, klan sudah dipindahkan. Saya juga bisa pergi dengan ketenangan pikiran. Kali ini, mari kita bergegas langsung ke Akademi Jianan. Iya nih. Xiao Yan membalikkan tubuhnya dan perlahan berjalan menuju pintu masuk gua. Dia menatap langit malam yang gelap dan hitam dan kilatan dingin melintas di pupil matanya yang sempit. Dia berkata dengan lemah. Namun, pertarungan yang sulit tidak dapat dihindari jika kita ingin berhasil meninggalkan Kekaisaran Jia Ma. Mengingat karakter Yun San, dia pasti tidak akan membiarkan saya meninggalkan Kekaisaran Jia Ma dengan mudah. Yao Lao mengangguk. Hei, karena mereka ingin aku tetap di sini, maka mereka harus siap menerima pemukulan. Aku, Xiao Yan, bukanlah seseorang yang berhati lembut. Api berwarna hijau tiba-tiba melompat dari jari panjangnya. Dia perlahan menghembuskan udara, suara tebal dan rendah perlahan bergema di bagian dalam gua. Bersambung bosku, ditunggu kelanjutannya ya bosku matur suwon.